sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Menurut kaum rasionalis, sumber pengetahuan, bahkan sumber satu-satunya, adalah akal budi manusia, dan menolak anggapan bahwa kita bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera kita. Yang pertama ada A. Plato. Menurut Plato, satu-satunya pengetahuan sejati adalah apa yang disebutnya sebagai episteme, yaitu pengetahuan tunggal dan tak berubah sesuai dengan ide-ide abadi. Pengetahuan bagi Plato hasil ingatan yang melekat pada manusia. Pengetahuan adalah pengenalan kembali akan hal yang sudah diketahui dalam ide abadi. Dengan demikian, untuk mengetahui, menyelidiki, dan sampai pada pengetahuan sejati, kita hanya mengandalkan akal budi yang sudah mengenal ide abadi. Yang kedua ada René Descartes. Menurut Descartes, kita tetap meragukan sementara waktu apa saja yang tidak bisa dilihat dengan terang akal budi sebagai yang pasti benar dan tidak diragukan lagi. Ini disebut keraguan metodis, berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan semua prasangka, tebakan, dan dugaan yang menipu dan menghalangi kita untuk sampai pada pengetahuan yang benar-benar punya dasar yang kuat. Descartes beranggapan bahwa akal budi yang dapat membuktikan bahwa ada dasar bagi pengetahuan. Manusia ada dasar untuk merasa pasti dan yakin akan apa yang diketahui. Ada beberapa hal penting dalam rasionalisme Yang pertama, kaum rasionalis lebih mengandalkan geometri atau ilmu dan ukur dan matematika yang memiliki aksioma-aksioma umum lepas dari pengamatan atau pengalaman panca indera kita. Mereka percaya bahwa kita bisa sampai pada pengetahuan yang didapat diandalkan hanya dengan menggunakan akal budi kita. Yang kedua, ada kaum rasionalis meremehkan peran, pengalaman, dan pengamatan panca indera bagi pengetahuan. Bagi mereka, panca indera tidak bisa diandalkan untuk memberi kita pengetahuan yang bisa diandalkan. Plato berkata, yang ditangkap panca indera hanyalah dunia gejala, yang semu, yang tidak nyata dan tidak sempurna. Karena kaum rasionalis lebih mengandalkan ilmu ukur dan matematika, mereka dengan sendirinya hanya menerima metode yang deduktif. Dengan cara ini, yang terjadi dalam proses pengetahuan manusia adalah bahwa manusia mendeduksikan pengetahuan-pengetahuan partikular dari prinsip-prinsip umum yang bersifat pasti dan universal yang merupakan bawaan manusia dalam akal budinya jauh sebelum ia mengalami apapun juga. Yang kedua ada empirisisme. Pandangan empirisisme adalah paham filosofis yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia adalah pengalaman. Menurut kaum empiris, kita bisa sampai pada pengetahuan yang benar dengan data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera kita. Atas dasar ini, bagi kaum empiris, pengetahuan yang pasti benar adalah pengetahuan indrawi, pengetahuan empiris. Panca indera memainkan peranan terpenting dibandingkan dengan akal budi karena pertama, proposisi yang kita ucapkan merupakan hasil laporan dari pengalaman atau yang disimpulkan dari pengalaman. Kedua, kita tidak bisa punya konsep atau ide apapun tentang sesuatu kecuali yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Ketiga, akal budi hanya bisa berfungsi jika punya acuan ke realitas atau pengalaman. Dengan demikian, akal budi hanya mengkombinasikan pengalaman indrawi untuk sampai pada pengetahuan. Maka, tanpa pengalaman indrawi tidak ada pengetahuan. Menurut John Locke, dalam bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, semua konsep atau ide yang mengungkapkan pengetahuan manusia sesungguhnya berasal dari pengalaman manusia.
Konsep atau ide-ide ini diperoleh dari panca indera atau dari refleksi atas apa yang diberikan oleh panca indera. Jiwa manusia adalah tabula rasa, maka kalau kita punya konsep atau ide tentu tentang dunia ini, tentu harus dianggap sebagai ide yang keliru. Yang kedua ada David Hume. Dalam bukunya An Inquiry Concerning Human Understanding, menurut Hume, pemahaman manusia dipengaruhi oleh sejumlah kepastian dasar mengenai dunia eksternal. Melalui naluri ilmiah manusia bisa mencapai. Ada beberapa hal penting dalam empirisme. Pertama, kaum empirisis mengakui bahwa persepsi atau proses penginderaan sampai tingkat tertentu tidak dapat diragukan. Yang bisa keliru adalah daya nalar manusia dalam menangkap dan memutuskan apa yang ditangkap oleh panca indera itu. Yang kedua, ada empirisisme. Hume terlihat jelas empirisisme hanyalah sebuah tesis tentang pengetahuan empiris, yaitu pengetahuan tentang dunia yang berkaitan dengan pengalaman manusia, tidak bermaksud menyangkut pengetahuan a priori. Empirisis mengakui bahwa ada pengetahuan tertentu yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi. Yang ketiga, karena lebih menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan manusia. Kaum empirisis lebih menekankan metode pengetahuan induktif, yaitu cara kerja ilmu-ilmu empiris yang mendasarkan diri pada pengamatan, eksperimen untuk bisa sampai pada pengetahuan yang umum, tak terbantahkan. Sikap ini memacu percobaan yang didasarkan pada observasi dan penelitian empiris. Yang keempat, kepastian mengenai pengetahuan empiris harus dicek berdasarkan pengamatan, data, pengalaman, dan bukan berdasarkan akal budi. Baiklah, pada video kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.